sesuai dengan schedule. Kita akan menerima materi dari Pak Sudirman, yaitu audit kerugian keuangan negara. Nanti lebih kurang ini 1,5 jam. Jadi kami minta kalau bisa 1 jam. Jadi supaya dapat nanti semua. Kepada Pak Sudirman kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih. Di bawah. Terima kasih, saya perkenalkan diri saya, nama saya Sudirman, nama Jawa tapi saya orang Batak, marga Bangun. Ya. Saya alumni STAN, ditempatkan auditor di BPK DKI 20 tahun, pernah diperbantukan ke KPK, Dirjen Pajak, Kementerian Kehutanan. Terakhir 7 tahun yang lalu saya keluar, saya buka kantor konsultan audit kerugian negara, sudah menjadi ahli audit lebih dari 80 kali di 16 provinsi. Jadi saya mulai, saya lihat dari schedule ada yang berbicara masalah tindak pidana korupsi, tapi saya fokus ke masalah audit. Sebelum audit, mungkin udah dapat modul ya. Jadi di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada 30 pasal tentang korupsi. Dari 30 pasal itu dibagi 7. Nah, silakan dilihat. Di situ ada kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Oke, sekarang masalah kerugian keuangan negara. Kerugian negara itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Sedangkan landasan kerugian negara harus diaudit itu ada di Undang-Undang Tipikor, penjelasan pasal 32 ayat 1. Banjir di Langkat daripada kecelakaan helikopter di Rusia sana. Memang kecelakaannya lebih besar di Rusia. Helikopter menewaskan 3 orang. Di Medan, di Sumatera Utara adanya cuma banjir. Tapi itu yang akan dibaca orang. Kenapa? Karena ada kedekatan. Kita tahu di mana tebing, kita tahu di Sergei. Tapi Rusia kita nggak tahu. Belum pernah ke sana. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang keempat adalah kontroversi. Berita-berita yang menarik adalah berita-berita yang mengandung kontroversi di publik. Misalnya kasus yang mencuat akhir-akhir ini adalah Habib Rizik. Itu kan menimbulkan kontroversi. Nah, sesuatu yang berbau kontroversi itu menjadi layak untuk diberitakan selama diberitakan dengan asas-asas. Bisa. Iya, kirim. Baru fungsi deh, Pak. Iya. Tadi kan jam sana dia. Iya, kemudian karena kita cari orang kau. Jadi nggak Piramid terbalik itu kan dibagi 3. Yang di atas adalah sangat penting. Apakah yang mau Anda sampaikan yang sangat penting? Nah, kedua, badan berita, baru kesimpulan. Jadi yang di atas itu disebut lead atau teras berita. Teras berita itu bisa terdiri 2 paragraf, bisa terdiri 1 paragraf. Kalau di online, pakailah itu 1 paragraf. Jadi di paragraf pertama itu harus 5W. Apakah itu? Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya dipakai what, when, why. Kalau bahasa Indonesia apa, siapa, mengapa. How, bagaimana. Pastikan tuh. Sehari-hari orang pasti tanya tuh. Anda berlari-lari datang tempat hadapan Anda mengatakan ada perkosaan, Pak. Anda tanya apa? di mana? Nah,
Satu kan? Ya, tempat ya, mana? Terus tanya lagi apa? Siapa? Apa? Siapa? Tiga kan? Terus? Belum. Mengapa? Baru bagaimana? Bagaimana proposalnya? Nah, jadi kalau kita bikin berita, tidak ada 5W ini, orang bertanya. Anda sebut ada korupsi, terus panjang lebar disebutkan. Di dalam itu tidak dikasih tahu apa korupsi. Di mana? Siapa yang korupsi itu? Kenapa dia korupsi? Bagaimana jalan cerita dia korupsi? Makanya paling pantang kalau berita tidak ada 5W. Satu, itu berlaku di dunia ini. Bukan hanya di Tipikor aja. Wartawan dunia juga ini. Saya masih banyak mendapat berita bahwa kadang-kadang nggak ada tanggalnya, tak ada Y-nya, how-nya tak ada. Pak Tobi pengalaman nggak itu? Pusing kepala kita juga. Di telepon tak ada lagi di rumah. Gak boleh kurang satu tuh ya. Gak boleh. Harus 5 komplit. 5. Harus 5W tambah 1A. Jadi pola penulisannya di paragraf pertama itu bisa 5W itu bisa juga dibagi 2. Misalnya paragraf pertama 2W. Apa siapa? Sebutkan. Di paragraf kedua sebutkan di mana kapan. Ya kan? Kenapa? 5 kan? Baru how. How badan berita itu adalah penting dan kemudian di how itu dijelaskan data. How tambah data tambah fakta. Faktual. Menulis berita dengan mahasiswa saya tanya masuk deh. Kalian menulis berita pakai apa? Di sini saya ulang.